Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang pertama, kita sudah membahas dan mendiskusikan tentang makna ruh di dalam Al-Quran Al-Karim. Bahwa ar-ruh itu ternyata memiliki beberapa makna. Sampai ada 6 makna yang sudah kita bahas dalam pertemuan yang lalu. Yang antaranya ruh adalah maknanya Ruhul Kudus. Yang antaranya makna lagi adalah malaikat yang sangat agung, lebih agung daripada malaikat Jibril. Makna lainnya adalah wahyu ilahi. Makna lainnya adalah kekuatan maknawiyah yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Dan makna lainnya adalah ruh manusia. Yang bisa kita terjemahkan ar-ruh itu dengan jiwa atau nyawa atau sukma atau dengan bahasa yang lain. Terjemahan ar-ruh bermacam-macam. Dan pada pertemuan lanjutan ini insya Allah kita akan membahas ruh manusia dengan berbagai kekuatan yang dimilikinya. Karena manusia itu makhluk yang paling istimewa, makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu salah satu kajian yang sangat penting adalah mengenal manusia atau ma'rifatun nafs. Yang kalau kita betul-betul mengenal an-nafs, mengenal diri kita, mengenal manusia, tentunya akan lebih mudah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara jalan ma'rifatullah, jalan mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengenal diri kita, dengan mengenal an-nafs atau mengenal manusia. Tentu saja kajian mengenai tentang mengenal manusia, mengenal diri kita, ini diperlukan beberapa pertemuan. Ayatollah Misbah Yazdi menulis satu jilid buku atau kitab khusus mengenal manusia. Itu sangat luas beliau membahasnya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ruh manusia secara sederhana tentunya. Seperti yang sudah saya singgung bahwa manusia dan bahkan bukan hanya manusia, makhluk yang lain pun itu tersusun dari dua unsur. Unsur rohani dan unsur jasmani. Unsur roh yang non materi dan unsur jasmani atau badan atau fisik atau badan unsuri dalam filsafat disebut unsur yang kedua. Jadi bukan hanya manusia yang tersusun dari roh dan jasad, bahkan makhluk yang lain pun dari mulai malaikat, jin, benda-benda di langit, matahari, rembulan, bintang-bintang, hewan-hewan di lautan, di daratan, tumbuh-tumbuhan, itu semua memiliki ruh dan memiliki jasad atau fisik. Tapi di antara sekian ruh yang banyak itu, yang paling mulia adalah ruh manusia yang paling agung. Mungkin sudah pernah saya singgung bahwa materi adalah atau al-madi ialah, bisa dicatat ya. Definisi atau yang dikenal dengan materi atau al-madi ialah sesuatu yang memerlukan ruang, memerlukan tempat, dan memerlukan waktu. Dan materi itu memiliki bentuk dan biasanya ada warna. Dan juga ada berat. Itu ciri-ciri materi yang kasar. Jadi biasanya yang kita lihat, yang kita raba, yang kita dengar, ada berat, ada bentuk, ada warna, memerlukan tempat, dan waktu, itu adalah materi. Sedangkan non-materi seperti ruh manusia, ruh malaikat, ruh jin,
Dan ruh semua ruh itu disebut non-materi. Non-materi lawan daripada materi. Non-materi tidak memerlukan waktu dan tempat. Sehingga di satu ruangan ini, berapa miliar malaikat pun, ya dia bisa masuk. Tapi di ruang saya ini, paling-paling 50 orang manusia yang badannya materi sudah nggak muat. Tapi kalau malaikat, berapa juta pun, berapa miliar pun bisa masuk. Karena malaikat non-materi. Jadi non-materi tidak memerlukan waktu dan tempat. Ya, bahkan tidak ada bentuk seperti bentuk materi. Dan tidak ada juga berat. Namanya non-materi, tidak ada berat. Kemudian materi itu perlu kita pahami dengan baik. Materi itu bergradasi, bertingkat-tingkat. Dari yang tingkatan yang paling kasar atau susunannya paling banyak sampai materi-materi yang sangat sederhana, yang susunannya sangat sedikit sekali. Misalnya kita ini, badan kita atau fisik kita, jasad kita yang sifatnya materi, yang dikenal dengan badan unsuri, itu terangkap dengan berbagai macam perangkapan. Susunannya banyak. Jadi badan kita ini, jasad kita ini materi kasar. Yang paling luar kita lihat ada kulit. Di dalamnya ada urat, ada tulang, ada darah, nanti ada sel-sel lagi, darah bermacam-macam, darah putih, darah merah. Dan dalam tubuh juga bermacam-macam. Kemudian juga badan kita ini ada kepala. Di kepala ada mata, ada hidung, telinga, mulut, rambut, semua. Badan kita ada kedua tangan, kita punya ada kedua kaki. Wah, banyak sekali rangkapan badan kita. Jadi badan kita atau jasad kita adalah materi yang rangkapannya sangat banyak sekali. Bagian luar dan bagian dalam. Ada lagi benda-benda yang sifatnya materi juga lebih sederhana. Misalnya di depan saya ada meja. Meja materi. Dia memerlukan tempat, perlu waktu. Ya, ada berat, ada warna. Tapi susunan materi meja, kematerian meja lebih sedikit. Lebih sederhana dibanding manusia. Hanya tersusun dari kayu. Kita lihat. Kalau jadi meja paling ada pakunya, ada catnya. Lebih sederhana. Kita maju lagi. Ada materi yang lain lebih sederhana lagi. Materi juga, tapi lebih sederhana. Lebih sangat sedikit susunannya atau tarkibnya. Seperti air. Air materi. Air katanya ahli ilmu mengatakan tersusun dari H2O ya. Oksigen dan hidrogen. Kita pun tidak paham. Oksigen itu bagaimana bentuknya, warnanya, hidrogen apa, bagaimana. Katanya, kata ilmuwan. Kita nerima. Ya, karena mereka sudah meneliti. Yang jelas bahwa kematerian air itu sangat sederhana. Dan air itu dibentuk dengan tempatnya. Ketika air misalnya kita letakkan di gelas, air dalam bentuk gelas. Ketika air kita letakkan, kita tuang di dalam teko, air dalam bentuk teko. Kita tuang dalam botol, air dalam bentuk botol. Jadi bentuk air itu dibentuk oleh tempatnya. Dan kematerian air sangat sederhana. Ini masih materi ya. Kita maju lagi, kita melihat materi yang lebih halus lagi. Apa itu? Angin. Angin lebih halus kemateriannya dibanding air. Baik dibanding badan manusia. Angin dapat kita rasakan. Di mana-mana ada angin, ada udara. Ketika kita menyalakan kipas angin, misalnya terasa ada angin. Kita menyalakan AC, terasa ada udara, terasa dingin. Dapat kita rasakan angin itu. Tetapi apakah ada orang yang bisa melihat angin, melihat udara, bagaimana bentuknya, bagaimana warnanya? Tidak ada. Jadi kematerian angin bisa lebih sederhana dibanding kematerian air. Karena kalau air bisa kita lihat, ada.
Air bermacam-macam. Apalagi air yang berwarna bisa kita lihat. Kalau angin tidak bisa kita lihat. Jadi jelas bahwa kematerian angin atau udara, oksigen itu lebih lembut, lebih sederhana, lebih dikit susunannya. Ya, itu angin. Nanti kita melihat ke atasnya lagi, kematerian cahaya misalnya. Cahaya bermacam-macam. Dia dapat menerangi kita. Cahaya dapat kita lihat dari sumbernya. Dan kita bisa melihat yang lain dengan bantuan cahaya. Tetapi kita tidak bisa menangkap cahaya. Bagaimana? Jadi materi itu bermacam-macam dan bergradasi atau bertingkat-tingkat, bertangga-tangga, berderajat-derajat. Dari yang kasar, yang banyak susunannya seperti kita, sampai yang paling halus seperti air, angin, dan lain sebagainya. Tentang materi.